Sadaka Talks Forum edisi 3 malam ini kembali hadir dengan tema Dari Hagia Sophia menuju pembebasan Al-Aqsa Palestina, narasi Turki dan respon Arab. Dengan narasumber, peneliti INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dan Direktur Eksekutif TIDI, The Indonesian Democracy Initiative, Dr. Arya Sandiyuda. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam Sadaka Talks Forum edisi ketiga. Dan Sadaka Talks Forum edisi ketiga ini adalah akhir dari trilogi kajian kita tentang Hagia Sophia. Setelah kita pada Sadaka Talks Forum yang pertama kita membahas tentang perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Kemudian kemarin yang Sadaka Talks Forum kedua kita berbicara mengenai politik kawasan Turki terkait dengan perubahan status Hagia Sophia. Dan hari ini cukup spesial, kita akan berbicara mengenai Hagia Sophia menuju pembebasan Al-Aqsa Palestina, narasi Turki serta respon Arab dalam dunia kontemporer kali ini. Dan yang menjadi basis atau landasan kita membuat acara pada kesempatan hari ini, diskusi kita pada kesempatan malam hari ini sebagai ending atau akhir dari trilogi Hagia Sophia adalah sebuah statement menarik dari Presiden Turki Recep Erdogan mengenai atau saat ketika beliau membuka Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Seperti apa statement beliau? Kita lihat tayangannya kali ini. Silakan. Bugün Hagia Sophia inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Hagia Sophia'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Hagia Sophia'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Hagia Sophia'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Luar biasa. Jadi Erdogan mengatakan Hagia Sophia atau pengembalian Masjid Hagia Sophia adalah awal dari kemerdekaan Masjid Al-Aqsa. Ini sampai sejauh mana? Dan sejauh mana pula Turki dalam proses untuk membebasan Masjid Al-Aqsa ini? Apakah memang sudah ditapaki langkah-langkahnya? Dan yang kedua juga tentu kita tidak bisa meninggalkan dunia Arab sebagai tempat di mana Masjid Al-Aqsa itu berdiri. Nah, bagaimana respon dari dunia Arab? Kali ini kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah saya bicarakan tadi. Dan untuk segmen pertama atau sesi pertama kita akan berbicara tentang sejarah hubungan Turki-Israel dalam isu Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Kita ketahui bahwa Turki dan Israel sudah lama menjalin kerjasama diplomatik, hubungan diplomatik, dan bagaimana sejarahnya serta bagaimana implikasinya dalam isu Palestina serta Masjid Al-Aqsa. Kita akan bahas bersama Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Assalamualaikum, Dr. Tiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terus terang sangat mengidolai INSIS ini. Karena memang sehingga kemudian dalam 3 pertemuan Sadaka Talks Forum ini tiga-tiganya kita mengundang peneliti-peneliti dari INSIS. Dan kali ini giliran Dr. Tiar. Terima kasih sekali, sangat berbahagia sekali dan juga sangat merasa terhormat kami dari Sadaka bisa mengundang Ustadz Tiar ini dalam kegiatan kali ini, insyaallah. Jazakallah khair Ustadz dalam waktunya, insyaallah. Mungkin sedikit ngobrol-ngobrol Ustadz ya. Kita akan sedikit memperkenalkan Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar selain dari yang tadi CV yang ditampilkan ya. Mungkin agar penonton kita, pemirsa kita, sekitar ada berapa nih sekarang, 700-an ya.
ini dapat mengetahui lebih lanjut atau lebih jauh mengapa kita undang Ustadz Tiar nih dalam kesempatan malam hari ini. Jadi kami dengar-dengar Ustadz ya, Ustadz pernah menjadi pembicara dalam sebuah konferensi Palestina di Istanbul. Apa betul ya Ustadz? Ya betul. Tahun 2000 berapa itu? 2017 mungkin ya. Oh belum lama, Masya Allah. Luar biasa. Dan berkolaborasi dengan seorang profesor, Abdul Fattah Ya, Abdul Fattah Al-Awaisi. Al-Awaisi, Masya Allah. Ini kalau boleh sedikit cerita tentang apa nih, Ustaz? Ya, kalau saya sih sebenarnya nulis tentang Indonesia, tentang tentang bagaimana respon para aktivis Islam di Indonesia. Karena kebetulan kan bidang studi saya adalah sejarah Indonesia abad 20 begitu, dan itu memang luar biasa. Saya menemukan beberapa sumber ya yang menyebutkan bahwa ternyata isu Palestina itu sudah menjadi perhatian gerakan dan ormas-ormas Islam itu sejak dulu gitu. Bahkan dulu yang sangat bersemangat ya dalam isu-isu Palestina itu ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama misalnya. Itu ada di berita Nahdlatul Ulama itu kegiatan-kegiatan yang secara khusus digalang oleh Nahdlatul Ulama untuk mendukung Palestina. Misalnya, menarik sekali. Misalnya di Cicalengka itu kan ada pesantren besar itu ya. Kiainya sudah meninggal ya, Ahmad Syahid. Tapi dari dulu itu pesantren-pesantren besar. Nah, itu di tahun 36 atau 37. Sebelum Indonesia merdeka ya? Ya, sebelum Indonesia merdeka itu mengadakan acara Maulid Nabi, dan di situ ada penggalangan dana untuk Palestina. Nah, ini yang sekarang kita agak kehilangan jejak nih, ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah. Kita rindu pengen NU Muhammadiyah itu seperti dulu loh gitu. Dulu yang ngajarin untuk ikut berpartisipasi membela Palestina itu adalah ormas-ormas besar itu gitu. Dulu Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis dan sebagainya itu ikut di dalam ini pembelaan terhadap Palestina. Masya Allah, menarik sekali. Mungkin lain kali kita akan bahas lebih khusus ya Ustadz Tiar ya. Semoga masih ada waktunya lagi ya di lain waktu insya Allah. Baik Ustadz, kita akan langsung saja membahas tentang sejarah hubungan Turki-Israel dalam isu Palestina dan Masjid Al-Aqsa, dalam lingkup sejarahnya dan bagaimana implikasinya dalam Palestina sendiri maupun juga Masjid Al-Aqsa. Kami persilakan Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Baik, terima kasih Bang Afwan ya. Alhamdulillah, ini sebetulnya hubungan antara Turki, saya menyebutnya Turki dengan Yahudi ya, karena Israel kan baru 48 ya. 48. Hubungan antara Turki dengan kawasan Baitul Maqdis. Jadi kalau saya diingatkan Prof. Awaisi ya, bahwa jangan sebut Palestina kalau dalam konteks ini. Kenapa? Karena Palestina itu satu wilayah yang dia terdiri dari Baitul Maqdis dan yang bukan Baitul Maqdis gitu. Sementara yang diincar oleh orang-orang Yahudi itu kan sebetulnya adalah Baitul Maqdis. Makanya target mereka itu bukan Palestina pinggiran gitu. Jadi target Palestina itu adalah Yerusalem, kemudian daerah yang nanti menjadi bagian dari Baitul Maqdis, atau dulu yang pada masa Utsmani itu disebut kota Quds gitu. Jadi kota Quds itu kota yang disebut sebagai Islamic Jerusalem. Di kota Yerusalem lama yang batas-batasnya itu lebih kurang sekitar 40 km dari Masjidil Aqsa, itu ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tuh. Jadi di radius itu adalah wilayah Baitul Maqdis. Itu dalam risetnya Prof. Awaisi dari ISRA ya, Islamic Jerusalem Research Academy itu, yang pusatnya ada di Turki, sekarang di Ankara itu. Kemudian wilayah Baitul Maqdis ini kan berganti-ganti penguasa. Pada masa Bani Umayyah tentu di bawah Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah berada di bawah Abbasiyah, dan ketika Abbasiyah runtuh sebetulnya sebelum runtuh pun ya kawasan Baitul Maqdis ini berada di bawah yurisdiksinya Daulah Ayyubiyah setelah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, pada Perang Salib yang ketiga itu. Dan setelah itu nanti karena dinasti Ayyubiyah ini digantikan oleh Daulah Mamalik setelah Najmuddin Ayyub yang terakhir, keturunan dari
dinasti Bani Ayyubiyah ini meninggal ya. Nah, nanti diganti oleh Mamalik ini, dan Mamluk ini lumayan lama ya menguasai kawasan ini, mungkin sekitar ada 2 abad lah begitu ya. Dinasti Mamalik ini menjadi penguasa wilayah kawasan Baitul Maqdis. Cuma memang karena dinasti Mamluk ini tidak terlalu kuat dan juga problem mereka cukup banyak, terutama konflik-konflik dengan antar sesama Mamluk, kemudian harus menghadapi serangan-serangan Mongol yang luar biasa, kemudian juga hal-hal eksternal di sekitarnya. Pada masa dinasti Mamluk itu tidak terlalu banyak perbaikan lah kondisi Baitul Maqdis, apalagi Mamluk itu tidak memusatkan kekuasaannya di Baitul Maqdis, tapi kekuasaannya itu dipusatkan di Kairo atau di Mesir. Jadi perhatiannya lebih banyak di Mesir, sehingga sehingga urusan dengan Baitul Maqdis ini kurang terlalu diperhatikan. Nah, baru nanti setelah perang Marij Dabik ya, yang mengakhiri kekuasaan Mamluk di seluruh kawasannya. Jadi perang Marij Dabik ini antara Sultan Salim I dari Turki Utsmani dengan penguasa Mamluk. Akhirnya tahun itu terjadi tahun 1516. Nah, ini yang menyebabkan nanti pada tahun 1517 kawasan Baitul Maqdis ini jatuh ke tangan Utsmani, dan inilah kali pertama Baitul Maqdis itu berada di bawah yurisdiksinya orang-orang Turki gitu, dan di bawah Utsmani. Jadi sudah lama sekali Turki ini mengurusi urusan Baitul Maqdis dari tahun 1917, sejak masa Sultan Salim mengalahkan Mamluk itu sampai nanti berakhirnya kekuasaan kekhalifahan ya, pada sekitar tahun 1916 atau 17 gitu, setelah perjanjian Sykes-Picot itu. Nah, ini dalam jangka waktu yang lumayan panjang, sekitar 4 abad, apa yang dilakukan oleh Utsmani terhadap Baitul Maqdis yang ada kaitannya dengan Yahudi itu sangat konkret. Dulu pada masa-masa Mamluk, memang orang-orang Yahudi ini mereka ini berusaha untuk masuk merangsek ke wilayah Baitul Maqdis. Jadi mereka ingin tinggal di sana karena berbagai macam alasan lah, itu dari sejak lama orang Yahudi memang ingin tinggal di sana. Dan pada saat yang sama memang ada alasan mereka untuk tinggal di sana itu karena banyak orang Yahudi itu diusir dari Eropa. Jadi pengusiran mereka ini menyebabkan mereka ingin tinggal di kawasan ini. Nah, pada masa Mamluk agak sedikit longgar sehingga beberapa pemukiman Yahudi ada di sana. Tapi nanti setelah pada masa Sultan Salim pertama, Sultan Salim ini dia melihat bahwa orang-orang Yahudi ini kalau dia dibiarkan itu akan menjadi persoalan, karena pengalaman membaca bagaimana tindak tanduk orang-orang Yahudi ini di Eropa sampai mereka banyak diusir itu, sampai akhirnya kemudian pada masa dinasti Utsmani ini ya, sejak zaman Sultan Salim hanya dibuat aturan. Jadi orang Yahudi itu mereka tidak boleh bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Jadi kalau di luar itu diperbolehkan, dan bahkan itu nanti fluktuatif ya, kebijakan-kebijakannya itu berbeda-beda. Ada nanti sultan yang membolehkan tinggal di kawasan Palestina yang lain selain di Baitul Maqdis, tapi ada juga yang nanti yang melarang sama sekali gitu. Jadi nggak boleh, pokoknya orang Yahudi itu dia boleh tinggal di wilayah Utsmani mana saja, tetapi mereka tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis. Nah, ini kan karena analisis karena memang orang-orang Yahudi itu sudah sangat lama itu ya, menginginkan ada tinggal di sana. Nah, kebijakan inilah yang selama 4 abad gitu ya, dari abad ke-16 sampai abad ke-20 melindungi kawasan Baitul Maqdis dari rongrongannya orang-orang Yahudi. Itu. Tapi orang-orang Yahudi ini juga tidak tinggal diam. Mereka ini melakukan berbagai macam tindakan strategi untuk bisa masuk ke kawasan ini. Pertama yang mereka lakukan, terutama di Eropa itu ya. Di Eropa itu kan mereka juga mengalami penindasan yang sangat luar biasa, karena orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai musuh bagi orang-orang Katolik waktu itu, orang-orang Kristen Roma. Nah, makanya dimanapun ada orang-orang Yahudi di Eropa itu mereka selalu diusir, jadi nggak boleh lagi ada tinggal di Eropa. Nah, sebagian
ada yang pergi diaspora kemana-mana, sebagian ada yang akhirnya mereka dibunuh kan itu karena tidak mau berdamai dengan penguasa atau tidak mau nuruti penguasa. Dan ada satu strategi nih yang menarik, banyak orang Yahudi yang difatwakan oleh rabi-rabi Yahudi supaya mereka masuk Kristen saja gitu. Jadi mereka akhirnya masuk Kristen, dan ini nanti yang disinyalir ya, karena memang faktanya demikian bahwa ketika terjadi reformasi gereja, Church Reform di Eropa yang melahirkan gereja Protestan, itu kan salah satu yang menjadi pembeda antara gereja Protestan, gereja reformis di Eropa dengan gereja Katolik Roma itu adalah pengakuan kepada Perjanjian Lama. Jadi kalau di gereja-gereja Katolik itu kan nggak ada Perjanjian Lama itu, atau Old Testament itu dipakai gitu. Tapi di kalangan orang-orang ini, di kalangan orang-orang gereja reformis atau orang Protestan, itu Old Testament dipakai gitu. Jadi Old Testament dipakai sebagai bagian dari Alkitab. Padahal Old Testament itu kan adalah hukum-hukum Yahudi yang tidak disukai oleh tidak disukai oleh orang-orang Katolik Roma, Kristen Roma itu. Nah, ini yang kemudian ya melahirkan gerakan reformasi gereja dan yang berujung pada revolusi Prancis 1789. Nah, itu revolusi Prancis itu berhasil menumbangkan kekuatan kaisar. Jadi kaisar ini tumbangkan lewat itu, dan kemudian menegakkan kekuasaan orang-orang Protestan di seantero Eropa. Kan setelah reformasi gereja itu, setelah revolusi Prancis, di Prancis yang berkuasa Napoleon Bonaparte, yang dia Protestan. Kemudian di Inggris juga begitu, Anglikan ya, Protestan juga. Di Jerman juga demikian. Kemudian di Belanda, di berbagai negara di Eropa waktu itu akhirnya kekuasaan Katolik Roma itu hanya bertahan di negara-negara yang tidak terlalu kuat, yaitu di Spanyol, di Portugis, di Italia gitu. Jadi di kawasan-kawasan yang kuat itu akhirnya dikuasai oleh orang-orang Protestan. Dan yang luar biasa, orang-orang Protestan ini semuanya mendukung Yahudi supaya dia balik lagi ke Palestina atau balik lagi ke Baitul Maqdis. Nah, ini yang kita nanti menjadi punya alasan atau menjadi punya referensi historis ya, kenapa Amerika itu dukung betul kepada mendukung betul pada orang-orang Yahudi sekarang ini. Karena orang Amerika ini kan dikuasai oleh orang-orang Protestan gitu. Jadi gereja reformis. Jadi bukan Katolik gitu, sehingga ini ada dukungan yang besar kepada orang-orang Yahudi. Dan di situ kan nanti setelah revolusi Prancis itu kan muncul tuh organisasi-organisasi gerakan Yahudi. Ada yang paling kita kenal kan adalah organisasinya Zionis ya, Zionis Internasional, yang tokohnya itu adalah Theodor Herzl. Dia mendapat dukungan dari Jerman, dari Inggris, dan juga sebetulnya dari Prancis nanti itu untuk kembali ke ke Palestina itu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Eropa ini dan dianggap sebagai sesuatu yang berhasil, itu kemudian diduplikasi di Turki. Jadi di wilayah Utsmani, orang-orang Yahudi ini nanti membentuk semacam organisasi rahasianya orang-orang Yahudi, karena di sana ya di kawasan Turki itu supaya orang Yahudi dianggap penduduk yang legal dan tidak dicurigai, mereka disuruh untuk berpura-pura masuk Islam saja, dan memang banyak yang berpura-pura masuk Islam tapi nggak jelas Islamnya itu. Dan mereka membentuk satu organisasi yang disebut dengan Yahudi Donama itu. Ini satu organisasi yang sangat terkenal pada masa Utsmani, yang akan menjadi salah satu pendorong nanti munculnya gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk gitu. Nah, jadi ini memang orang-orang Yahudi itu sudah sejak lama ini, sejak Utsmani merestriksi mereka untuk kembali ke Baitul Maqdis, itu mereka kemudian bikin move itu. Jadi di Eropa mereka bikin move karena di sanalah kekuatan yang mereka miliki, apalagi kemudian orang-orang Yahudi dengan gerakan yang dibatasi di mana-mana, akhirnya mereka lebih memilih untuk bergerak di bidang ekonomi. Akhirnya muncul pengusaha-pengusaha Yahudi yang hebat-hebat, dan kita kenal keluarga Rothschild di Inggris yang sangat yang sangat powerful, dan itu yang menyebabkan Inggris nanti memberikan dukungan ya kepada orang-orang Yahudi, karena keluarga Rothschild ini dalam Perang Dunia Pertama itulah yang memberikan dukungan ekonomi sangat signifikan untuk untuk logistik perang Inggris dalam Perang Dunia Pertama itu.
Sehingga Inggris menjanjikan ya kepastian bahwa orang Yahudi nanti akan memiliki wilayah di Baitul Maqdis itu. Nah, maka sebagaimana kita saksikan ya secara singkat saja di dalam sejarah bahwa pada akhirnya Utsmani ini kan menghadapi krisis di akhir kekuasaannya. Pertama, krisis kepemimpinan di internal. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang lemah, sehingga karena kelemahan ini terutama aspek ekonomi itu sangat terpukul gitu. Dan ini yang menyebabkan nanti kawasan-kawasan yang dikuasai Utsmani itu banyak yang bergolak. Seperti kawasan di Timur Tengah. Itu kan sampai muncul nasionalisme Arab itu yang dipelopori oleh Syarif Hussein bin Ali, gubernur Mekah itu. Dan ini kan menggelorakan nasionalisme Arab sebenarnya dipicu karena semakin lemahnya ekonomi Utsmani, sehingga pajak semakin dinaikkan, sementara kesejahteraan dan akses ekonomi menjadi semakin lemah ya di berbagai kawasan itu, sehingga ada gejolak-gejolak yang yang tidak bisa dikontrol oleh penguasa Utsmani waktu itu. Dan kelemahan-kelemahan ini dibaca betul ini oleh orang-orang Yahudi dan juga baik itu dari Eropa, dan ini juga nanti menjadi salah satu celah ya untuk masuknya Eropa ke Utsmani ini untuk menekan Turki. Sampai akhirnya Turki nanti terjebak ya, pertama terjebak dengan utangnya Eropa, yang tentu utang ini banyak juga ada kontribusinya orang-orang Yahudi ya dalam pemberian utang itu. Kemudian yang kedua nanti salah satu yang menjadi persoalan ya yang dihadapi oleh Utsmani ini selain masalah utang ini adalah masalah moralitas dari para keluarga sultan itu yang semakin hancur, yang mereka ini banyak yang berfoya-foya dan sebagainya. Jadi bukan memperbaiki situasi, malah semakin hancur. Nanti Utsmani ini agak tertolong di akhir kekuasaannya karena munculnya Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi Sultan Abdul Hamid kedua yang berkuasa di akhir abad ke-19 menjelang dan paruh pertama menjelang Perang Dunia Kedua nanti pada awal abad 20 itu. Nah, jadi Sultan Abdul Hamid ini, Sultan Abdul Hamid kedua inilah yang kemudian dia mengembalikan lagi kebijakan-kebijakan pada masa Sultan Salim, terutama terhadap kawasan Baitul Maqdis. Karena pada masa-masa sebelumnya ketika Utsmani ini kesulitan keuangan, itu yang ditawarkan oleh orang-orang Yahudi adalah membeli atau orang Yahudi mau beli lah gitu ya kawasan Baitul Maqdis supaya mereka bisa tinggal di sana gitu. Tapi ya beberapa sempat itu ada yang membeli satu kawasan, sampai sebelum masa Sultan Abdul Hamid itu ada sekitar 50.000 orang-orang Yahudi yang tinggal di kawasan Baitul Maqdis walaupun tidak di pusatnya. Tapi ada satu perkampungan yang sudah dibuat oleh orang-orang Yahudi itu. Jadi jauh sebelum nanti ada izin sengaja dari Inggris ya ketika wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris, itu ternyata sebelumnya orang-orang Yahudi sudah melakukan itu, dan beberapa penguasa itu berhasil dibujuk. Tapi pada masa Sultan Abdul Hamid itu restriksinya menjadi semakin ketat ya, bahwa nggak boleh ada lagi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan ini kengototannya Sultan Abdul Hamid ini membuat nanti Yahudi Donama di Utsmani itu di Turki, mereka melakukan gerakan dengan dengan memunculkan tokoh baru di Turki di akhir abad ke-19, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dia nanti mendirikan gerakan Turki Muda, didukung pendanaan, akses politik, akses ekonomi kepada pengusaha-pengusaha Yahudi, dan akhirnya gerakan ini muncul betul ya menjadi salah satu faktor yang melemahkan Sultan Utsmani. Dan setelah itu kan Sultan Abdul Hamid kedua dipaksa untuk turun, digantikan oleh anaknya, tapi juga lemah ya. Setelah itu digantikan oleh Sultan terakhir dan juga semakin lemah lagi, sehingga Perang Dunia Kedua yang dipaksa Utsmani di sana harus ikut ya, akhirnya membuat berakhirnya kekuasaan sultan, kekuasaan khalifah. Jadi sudah tidak ada lagi power dari khalifah, karena semenjak Perang Dunia Kedua itu berlangsung, sebelum usai bahkan ya, yang menjadi pengendali politik di Turki itu adalah Turki Muda ini atau Mustafa Kemal.
Dan ketika betul-betul dihapuskan institusi kekhalifahan ini atau kesultanan ini, maka Turki muda ini tampil justru malah menjadi penyokong Yahudi ke wilayah Palestina atau ke wilayah Baitul Maqdis secara khusus. Karena sejak tahun 1916 itu kan wilayah Palestina itu berada di bawah mandatnya Inggris. Nah, semenjak ada di bawah mandatnya Inggris itu, Inggris memang sudah mempersiapkan. Dia kan punya 3 janji itu di Arab itu. Pertama perjanjiannya dengan dengan penguasa Ibnu Saud, yang kedua perjanjiannya dengan Syarif Hussein bin Ali. Ada beberapa kawasan yang diperjanjikan dengan Syarif Hussein ini, komandan nasionalisme Arab. Terus yang ketiga dia punya janji juga dengan Yahudi. Nah, di janji terhadap penguasa Saud dan janji kepada kepada Syarif Hussein bin Ali itu tidak sepenuhnya dipenuhi, tapi janji kepada Yahudi itu dipenuhi. Dan Inggris juga punya janji kepada orang Palestina sendiri, karena nanti di Palestina seperti ada janji kepada mufti Palestina, misalnya kepada Syekh, kalau nggak salah waktu itu adalah Amin Al-Husaini ya, atau sebelumnya ya, sebelum Amin Al-Husaini muftinya, itu dijanjikan juga akan dimerdekakan. Kan syaratnya kan begini nih, dalam Perang Dunia Kedua ini kan untuk menghancurkan Utsmani, yang dilakukan oleh Inggris itu adalah kalau dalam istilah Jawa itu nabok nyilih tangan gitu ya. Dia tidak perang langsung, tapi yang digunakan itu adalah kekuatan-kekuatan tentara bangsa Arab dengan dengan semangat nasionalisme Arab. Nah, makanya nanti ketika perang di Palestina, yang dikerahkan itu orang Palestina sendiri. Perang di Yaman, yang dikerahkan orang Yaman. Perang di Hijaz, yang dikerahkan itu orang-orang Hijaz, dan seterusnya kan gitu. Jadi akhirnya kan yang terjadi itu perang antara Utsmani dengan orang-orang Arab. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Utsmani menjadi sangat lemah, karena dia betul-betul hanya mengandalkan kekuatan Turki saja. Dan ini kan satu pertempuran yang menjadi babak akhir ya dari periodenya Utsmani itu, dan menyebabkan nanti orang-orang Arab ini nanti justru malah menjadi dipecah belah, karena janji-janjinya Inggris itu hanya janji-janji palsu saja, PHP aja kata anak muda sekarang ya. Cuma di PHP mereka hanya dikasih wilayah-wilayah sedikit-sedikit aja. Misalnya Syarif Hussein, dia kan tadinya mau dikasih Hijaz Najd itu, mau dikasihkan ke Syarif Hussein, tapi ternyata karena Inggris juga punya janji dengan keluarga Ibnu Saud, ya akhirnya diserahkan Ibnu Saud. Nah, sebagai pembayarnya lah kira-kira gitu. Keluarganya Syarif Hussein cuma dikasih Irak, dikasih Syria, tapi itu juga setelah melalui proses negosiasi, karena Syria itu kan sudah diperjanjikan dengan Prancis. Kemudian nanti diberi Jordan sedikit. Jadi Palestina dia dibagi 2 dulu kan gitu ya. Palestina nanti dengan Jordannya dikasih ke dikasihkan ke anaknya Syarif Hussein bin Ali. Dan ini kan yang menyebabkan menyebabkan Syarif Hussein menjadi sangat kecewa dengan apa yang dia sudah lakukan ya, berperang dengan Turki, tapi kemudian akhirnya hanya mendapatkan wilayah yang sedikit-sedikit. Dan memang kan targetnya Inggris itu adalah memecah belah kawasan Arab. Jadi nggak boleh lagi bersatu, sebab dari dulu salah satu hambatan bagi orang-orang Eropa untuk bisa masuk menaklukkan kekuasaan Utsmani dan kekuasaan Islam di pusatnya di Timur Tengah itu adalah karena wilayah-wilayah ini bersatu gitu, masih ada dalam satu komando. Nah, tapi ketika berhasil dipecah belah itu luar biasa. Nah, maka setelah itu lancar aja itu masuknya orang-orang Yahudi ke orang-orang Yahudi itu ke Palestina, sampai mereka kemudian ya bercokol dan mendirikan negara Israel sampai sekarang. Dan yang menjadi pelindung lah di Timur Tengah itu, yang menjadi penyokongnya justru malah penguasa Turki gitu. Nah, makanya Turki sejak mula Israel itu didirikan gitu ya, dia memiliki perjanjian atau hubungan diplomatik lah dengan Israel, karena posisi Turki di bawah Mustafa Kemal itu tidak ada persoalan dengan berdirinya Israel gitu. Bahkan Mustafa Kemal itu juga tidak punya niat untuk mendorong supaya orang-orang Palestina itu memiliki negara sendiri gitu. Dan itu kan cuma jadi persoalannya orang-orang Arab, dan kita nanti di dalam sejarah bangsa-bangsa Arab ya, persoalan Palestina itu akhirnya diserahkan aja, silakan aja itu urusan Arab, karena kan sudah tercipta nasionalisme
Jadi Turki merasa itu bukan urusan dia kan gitu. Ini urusannya orang-orang Arab. Silakan kalau orang Arab mengurusi urusan-urusan Turki Arab. itu. Ya, jadi urusan Yerusalem itu ya, urusan Baitul Maqdis. Nah, sampai akhirnya sejarah Baitul Maqdis itu kan setelah zaman Utsmani ya sudah, itu menjadi sejarahnya orang-orang Arab. Nanti mungkin Bang Arya bisa menjelaskan ya tentang bagaimana hubungan peristiwa-peristiwa diplomatik yang atau peristiwa-peristiwa bagaimana pembelaan terhadap kawasan Baitul Maqdis ya sampai hari ini yang nggak selesai-selesai itu karena memang kekuatan Arabnya sudah dipecah belah, dia sudah dilemahkan. Nah, karena dilemahkan itulah maka agak kesulitan ya bagi orang-orang Arab hari ini untuk ikut menyelesaikan masalah Palestina. Nah, maka saya kira dengan kemunculan Erdogan sebetulnya ya bukan hanya ketika dia membebaskan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid lagi, tapi memang semenjak dia jadi presiden tuh kelihatan ada usaha untuk mengembalikan peran Turki menjadi backup ya, pelindung dari warga Palestina dan pendukung untuk kemerdekaan Palestina. Ini memang sejarah baru di dalam perjalanan Turki modern setelah Mustafa Kemal. Nah, saya kira bagian saya yang menjelaskan tentang sejarah mungkin itu saja supaya nggak terlalu lama. Nanti insya Allah Bang Arya akan memberikan konteks yang lebih kontemporer tentang bagaimana dinamika hubungan internasional, hubungan diplomatik dan hubungan di kawasan itu dalam konteks kemerdekaan Palestina. Saya kira begitu Bang Afan ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar, sejarawan kita dari INSIS. Dan luar biasa sekali ternyata banyak hal baru ya yang paling tidak saya temukan pada kesempatan malam hari ini, yaitu adanya perubahan status diaspora orang-orang Yahudi di Eropa menjadi Kristen yang kemudian juga melahirkan adanya perubahan geopolitik di Eropa ya dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru Kristen Protestan di Eropa dan memiliki akses langsung pada keberlangsungan Zionisme di tanah Palestina. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar memberikan banyak insight baru terkait dengan Turki, kemudian juga Yahudi di Eropa dan konstelasinya di Palestina. Para pemirsa sekalian, sebelum kita masuk ke pemateri kedua, Dr. Arya Sandi Yuda, mungkin saya akan menyampaikan bahwa program ini berlangsung dengan support atau bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan kita sebagai sponsor, yaitu mereka ini. Yang pertama adalah Parfum Gue. Ini parfum karakter dan mengerti karakter kita seutuhnya. Jadi ini parfumnya unik, tidak ada yang punya. Jadi kalau kita milik kita, parfumnya akan berbeda dengan parfum milik orang lain. Yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada di situ. Dan kedua adalah dicuci, bersih setiap waktu. Ini perusahaan cuci karpet dan juga furniture. Bapak Ibu sekalian yang mungkin kantor atau masjidnya sudah lama tidak dibersihkan bisa mengontak dicuci untuk pembersihan karpet-karpet masjid di masjid maupun di kantor. Atau juga rumah Anda sekalian. Baik, terima kasih Parfum Gue dan juga dicuci yang telah mensupport acara Sadaqah Talk Forum yang ketiga. Ikuti Sadaqah Talks Forum berikutnya. Saya Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.